Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Handayani Retnoasih, NPM 2013031061. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa atau Siswi kelas 9 IPS mata pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Pujiati SPD MPD dan Dr. Andes Teddy Rusman MSc. Pada bab 1 itu ada latar belakang di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Ari Kunto pada 2019, prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar mengajar yang telah dilakukan. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari subjek belajar, diantaranya bakat, minat, aktivitas belajar, motivasi belajar, inteligensi yang dimiliki atau kecerdasan yang dimiliki, dan faktor dari luar siswa, yaitu lingkungan, cara belajar, kurikulum, program pengajaran, dan fasilitas belajar yang memadai. Fasilitas belajar memiliki peran dan pengaruh dalam pencapaian prestasi belajar. Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Selain fasilitas belajar, motivasi belajar juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa atau Siswi kelas 9 IP, kelas 11 IPS mata pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, kurangnya fasilitas belajar yang memadai, yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa, yang ketiga, rendahnya prestasi belajar siswa, dan yang keempat, kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti hanya dibatasi oleh variabel fasilitas belajar sebagai X1 dan motivasi belajar sebagai X2 dan prestasi belajar sebagai Y. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar peneliti menjadi lebih terarah sehingga dapat gambaran yang lebih jelas dengan data yang lebih akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang tadi, maka yang dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama ada apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang? Yang kedua, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh secara simultan fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama ada mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang kedua, mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh secara simultan fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Selanjutnya ada masalah manfaat penelitian.
Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dalam rangka mendukung teori yang memiliki keterkaitan dengan hubungan fasilitas belajar, motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bagi guru, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh fasilitas belajar, motivasi belajar terhadap prestasi belajar, sehingga dapat membantu pihak sekolah untuk melihat keadaan peserta didik dalam hal meningkatkan keaktifan, kemandirian, dan fasilitas siswa dalam membangkitkan semangat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada bagi peneliti. Penelitian ini mampu memberikan penambahan pengetahuan maupun wawasan yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Dan yang ketiga ada bagi sekolah. Harapan peneliti dalam penelitian ini bisa membantu sekolah untuk memberikan peningkatan dalam belajar, kreativitas, keaktifan, kemandirian, kedisiplinan, dan fasilitas siswa guna memaksimalkan prestasi belajar. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian, di mana ruang lingkup penelitian ini adalah yang pertama ada objek penelitian. Ruang lingkup objek penelitian adalah fasilitas belajar sebagai X1, motivasi belajar sebagai X2, dan prestasi belajar siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang sebagai Y. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa atau siswi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Dan yang ketiga ada tempat penelitian, di mana tempat penelitian ini di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang keempat, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang kelima ada bidang ilmu, di mana penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu pada bab 2 ada tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang pertama, tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini ada prestasi belajar, fasilitas belajar, dan motivasi belajar. Yang pertama, prestasi belajar. Menurut Darjama 2012, prestasi belajar merupakan bentuk perubahan sikap peserta didik menjadi lebih baik dari sebelumnya akibat dari adanya proses belajar. Menurut Tirtonegoro, menyatakan prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, angka, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil belajar yang sudah dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono pada 2022, prestasi belajar adalah hasil yang didapat siswa melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran hasil belajar yang ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau simbol. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan usaha-usaha belajar yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada fasilitas belajar. Menurut Daliono, fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran seperti ruangan, buku, media, materi, dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono, fasilitas belajar adalah suatu aspek yang bergerak maupun tidak bergerak yang sengaja diberikan kepada peserta didik untuk memudahkan kegiatan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Bafadal, sarana atau fasilitas belajar adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar di sekolah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, fasilitas belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha belajar. Fasilitas yang dapat memudahkan tersebut berupa benda-benda atau alat-alat jadi. Jadi dalam hal ini, fasilitas belajar disamakan dengan sarana. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana sekolah yang meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada motivasi belajar. Menurut Uno, menjelaskan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh sesuatu yang menjadi kekuatan dalam diri seseorang.
sehingga seseorang tersebut bisa melakukan atau berintak sesuatu biasa disebut motif. Menurut Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar merupakan alat penggerak individu yang bersifat non-intelektual dan berkaitan dengan faktor psikis seseorang. Sedangkan menurut Sardiman, motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman. Jadi dalam penelitian ini, motivasi belajar diartikan sebagai daya penggerak yang ada dan timbul dalam diri, dari siswa untuk belajar atau meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya ada kerangka pikir. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dikembangkan model variabel bebas yaitu fasilitas belajar dan variabel motivasi belajar. Diduga dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya ada hipotesis. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah yang pertama, ada pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa atau siswi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang kedua, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa atau siswi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Dan yang ketiga, ada pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa atau siswi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Selanjutnya yaitu ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Menurut Nizamuddin, pendekatan penelitian memiliki tujuan untuk menyusun rencana kerja atau suatu rancangan dalam proses penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data variabel. Jenis dan pendekatan deskriptif verikatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ex post facto serta survei. Ex post facto ialah suatu metode di mana kegunaannya sebagai pengumpulan data secara langsung di wilayah yang diteliti, di mana hal tersebut dilakukan untuk melihat adanya kemunculan gejala dari suatu kejadian tersebut. Sedangkan pendekatan survei ialah suatu hal yang berguna untuk memperoleh data secara alami. Namun, penelitian melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner, tes, maupun sejenis wawancara. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Hadari Nawawi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda, tumbuhan, peristiwa, gejala ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, populasi di atas dari siswa atau siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel adalah bagian dari populasi yang ada. Untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan non-probability sampling yang yakni dilakukan dengan menentukan jumlah atau angka dari sampel penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode probability sampling di mana teknik simple random sampling digunakan. Dikatakan simple dikarenakan cara mengambil sampel dari anggota populasinya dilakukan secara acak, tidak memperhatikan level pada populasi tersebut.
Dalam menggunakan ketentuan sampel pada tiap-tiap kelas, maka menggunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah siswa setiap kelas dibagi jumlah populasi dikali jumlah sampel. Selanjutnya ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ini bisa disebut dengan variabel antecedent atau determinan. Variabel bebas adalah variabel yang bisa mempengaruhi serta menjadi penyebab adanya perubahan. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu fasilitas belajar sebagai X1 dan motivasi belajar sebagai X2. Selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang umumnya dilakukan dengan pengamatan atau bisa dikatakan variabel terikat adalah akibat dari adanya variabel bebas. Prestasi belajar atau Y dalam penelitian ini menjadi variabel terikat. Selanjutnya ada definisi konseptual variabel. Definisi konseptual variabel merupakan suatu pengertian dari tiap-tiap variabel yang digunakan. Definisi konseptual variabel penelitian ini adalah yang pertama ada fasilitas belajar atau X1, di mana fasilitas sebagai segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha belajar. Fasilitas yang dapat memudahkan tersebut berupa benda-benda atau alat-alat. Jadi dalam hal ini, fasilitas dapat disamakan dengan sarana. Selanjutnya yaitu ada motivasi belajar sebagai X2, di mana motivasi belajar merupakan alat penggerak individu yang bersifat non-intelektual dan berkaitan dengan faktor psikis seseorang. Dalam penelitian ini, motivasi belajar diartikan sebagai daya penggerak yang ada dan timbul dari siswa untuk belajar atau meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga ada prestasi belajar sebagai Y, di mana keberhasilan dalam belajar ialah keahlian yang didapatkan individu ketika pembelajaran telah berlangsung. Hasil belajar ini diharapkan mampu memberikan perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keahlian peserta didik menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. Observasi peneliti digunakan untuk mencari data tentang proses kesiapan pembelajaran siswa dan guru. Yang kedua ada wawancara. Metode wawancara ini merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka dengan secara langsung, informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya-jawab, berupa metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dan sejarah singkat SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang ketiga ada wawancara, di mana wawancara ini adalah mencari dan mengenai hasil-hasil atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah bersifat sekunder atau data yang sudah tersedia, yaitu data tentang keadaan guru, keadaan siswa, sarana, dan prasarana. Dan yang terakhir itu menggunakan angket, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membandingkan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi dari responden. Selanjutnya ada uji persyaratan instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang ditulis secara tepat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka alat pengukuran tersebut dapat dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka alat pengukurannya tersebut tidak valid
Del alpha sebesar 0,05 dan deka sama dengan N, yakni sampel yang diteliti. Selanjutnya ada uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliable instrumen perlu dilakukan. Kriteria pengujian berdasarkan hasil perhitungan alpha Crombat dibandingkan dengan R dan tabel korelasi produk momen dengan kriteria apabila R hitung lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikan alpha sama dengan 0,05, maka instrumen adalah reliable. Dan sebaliknya, R hitung lebih kecil dari R tabel dengan tingkat signifikan 0,05, maka instrumen tidak reliable. Selanjutnya ada uji persyaratan analisis data. Untuk menggunakan alat analisis statistik parametrik, selain diperlukan data yang interval dan rasio, juga diperlukan adanya persyaratan uji normalitas dan uji homogenitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai data yang berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas yang dilakukan menggunakan statistik Kolmogorov atau Smirnov. Selanjutnya, ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berdasarkan dari populasi yang bervariasi homogen atau tidak. Pada penelitian ini, uji homogenitas yang digunakan adalah metode Bartlett. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Untuk menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis, terlebih dahulu harus diuji syaratnya. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka dapat digunakan regresi linear berganda. Yang pertama ada uji linearitas garis regresi. Uji linearitas garis regresi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini linear atau non-linear. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor sebagai Y dengan variabel kriterium Y. Uji linearitas ini merupakan syarat sebelum dilakukannya uji regresi linear sederhana. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana dalam pengujian ini multikolinearitas secara manual dapat menggunakan metode korelasi person produk momen. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penafsiran minimnya variasi minimum. Selanjutnya uji heteroskedasisitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik heteroskedasisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residu untuk mengetahui semua pengamatan pada model regresi. Selanjutnya yaitu ada pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Populasi memberikan terkaan pada hubungan antar variabel dan harus diuji tingkat validitasnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan dua pengujian, yaitu yang pertama ada uji regresi linear sederhana, di mana uji ini dilakukan guna mengetahui pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis diuji menggunakan statistik T yang berkaitan dengan regresi linear. Untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan regresi linear sederhana menggunakan statistik T dengan formula T sama dengan B/SB. Kriteria pengujian untuk analisis regresi linear sederhana yaitu tolak HU apabila T hitung lebih besar dari T tabel dengan DK sama dengan N-2 dengan alfa tertentu dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen terdiri lebih dari dua variabel. Analisis ini digunakan untuk menguji secara simultan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Dal- Dalam hal ini digunakan untuk menguji hipotesis yang pertama. Pengujian pada hipotesis ini, persamaan regresi multiple yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Kemudian dilakukan uji F, yaitu pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. F hitung perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan F tabel menggunakan tingkat risiko atau signifikan level 5% atau dengan DK sama dengan K N min K min 1 dengan kriteria HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai sigma lebih kecil dari alfa. Sedangkan apabila HO diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai sigma lebih besar dari alfa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.